Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayuha talaba, kaifa halukum? La'allakum bi khairin wa afiyatin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di pertemuan pembelajaran kita tentang kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan membahas tentang perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama. Ya, baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita membahas perjuangannya Muhammadiyah di Orde Lama, kita perlu memahami dulu apa sih Orde Lama itu. Apa sih Orde Lama itu? Orde Lama itu ya adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden. Di Orde Lama itu masa pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden pada waktu itu. Tapi memang istilah ini sebetulnya muncul ketika pada masa pemerintahan atau Presiden Soeharto pada waktu setelah selesai Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden, untuk membedakan gaya pemerintahan antara Presiden Soeharto dengan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Ini disebut dengan orde dan seterusnya sampai nanti ada orde baru, kemudian ada masa reformasi dan seterusnya. Ini hanya istilah saja. Yang jelas untuk memahami bagaimana pemerintahannya itu kalian bisa cari di buku-buku sejarah atau searching di Google tentang sejarah Indonesia, kalian bisa menemukan itu. Nanti kita akan bahas tentang di sini khusus fokus kita pada perjuangan Muhammadiyah. Di saat itu pada Orde Lama Muhammadiyah sudah hadir di situ, bahkan Muhammadiyah hadir sejak sebelum Indonesia lahir. Bagaimana kiprahnya dan bagaimana keadaannya Muhammadiyah pada masa Orde Lama? Pada waktu itu politik di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama itu tengah bergejolak, antara komunis, nasionalis dan agamis. Dan Muhammadiyah pada saat itu bagaimana caranya supaya Muhammadiyah sebagai ormas organisasi masyarakat yang bernuansa Islam itu tidak dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena banyak sekali ormas-ormas yang pada saat itu dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dengan dalih ada yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan undang-undang dan seterusnya, banyak sekali pokoknya. Jadi Muhammadiyah di situ tengah berjuang pada saat itu bagaimana supaya tidak dibubarkan oleh pemerintah. Ketika kita ingin mengetahui seberapa jauh kiprah Muhammadiyah, tentu kita akan melihat ada dua periode masa pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat Orde Lama ini. Yang pertama pada masa kepemimpinan HM Yunus Anis pada tahun 1959 sampai 1962. Nah, ini beliau berjuang keras dalam merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Beliau berhasil merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Kenapa? Karena sebagai organisasi Islam yang yang bergerak terus dalam berdakwah, karena Muhammadiyah itu kan gerakan amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Maka Pak Yunus Anis ini pada periodenya beliau menyusun kepribadian Muhammadiyah yang saat ini warga Muhammadiyah kita banyak menggunakan kepribadian Muhammadiyah. Nah,
apa namanya dengan situasi politik yang sangat mengkhawatirkan, ya, maka Muhammadiyah terus berkomunikasi dengan pemerintah, melobi-lobi pemerintah, sehingga apa namanya Muhammadiyah dipercaya sebagai apa namanya salah satu dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini, ya, dipercaya sebagai penasehat khusus, ya, penasehat pribadi tentang keagamaan oleh Presiden Soekarno, ya. Ya, ada yang mengatakan ini apa namanya Muhammadiyah hanya cari muka dengan pemerintah. Oh, tidak. Ya, Muhammadiyah tidak cari muka, tapi melainkan Muhammadiyah pada waktu itu sangat perlu untuk mendekati pemerintah supaya tidak terkontaminasi dengan paham komunis. Ya, jangan sampai terlalu jauh masuk dalam pemahaman komunis. Kenapa? Karena pada waktu itu ada hanya 3 partai, ya, yang dijadikan yang diperbolehkan untuk mengikuti kampanye pada saat itu, ya. Komunis, Partai Nasional Indonesia, ya, dan agama, ya. Jadi nasionalis, komunis, dan agamis yang ingin disatukan oleh Presiden Soekarno dengan bentuk namanya dengan bentuk nama Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, ya. Dan ini memang, ya, sangat merugikan kaum muslimin, ya, sangat menyulitkan kaum muslimin. Jadi maka Muhammadiyah itu sangat gencar dalam berdakwah, ya, terutama pada masa Kiai Haji Ahmad Badawi, ya. Ketika muncul gagasan tentang Nasakom oleh Presiden Soekarno, Muhammadiyah jelas langsung menolak keberadaan Nasakom itu karena menyulitkan kaum muslimin, umat Islam, ya. Dengan adanya seperti itu, Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi ini lalu menyusun angkatan muda, ya, yang untuk bersiap sedia, ya, terlalu waspada terhadap kemungkinan yang terjadi pada periode itu, ya. Apa namanya wadah yang dibentuk oleh Muhammadiyah itu adalah pasukan khusus yang dibuat oleh Muhammadiyah adalah pasukan Pokam, ya, Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, ya, atau Kokam, ya. Dan ini merupakan pada waktu itu mitra RPKAD, ya, mitra RPKAD yang sekarang Kopassus, ya, itu bermitra untuk apa? Untuk menumpas PKI. Jadi sungguh luar biasa sekali, ya, pada saat itu Kiai Haji Ahmad Badawi dengan kecerdasannya yang menyikapi situasi politik pada saat itu, beliau langsung membuat pasukan khusus Angkatan Muda Muhammadiyah, ya, yang disebut dengan Pokam. Ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui terkait dengan kiprah Muhammadiyah pada masa Orde Lama, ya. Ya, ada beberapa keterlibatan Muhammadiyah dalam menumpas pasukan PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Menteri Panglima, ya, Angkatan Kepolisian Sucipto Jodoharjo dan Menteri atau Kasat Jenderal Hanasution menyempatkan berhadir pada pelatihan kader khusus pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kebayoran Baru, Jakarta. Nah, dalam ceramahnya menyampaikan yang pertama, gerakan 3 September dengan membentuk Dewan Revolusi, ya, adalah sebuah kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Di PKI pada waktu itu membuat namanya gerakan revolusi, Dewan Revolusi untuk apa? Untuk melaksanakan gerakan 30 September, yaitu bahasa lainnya adalah kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian menyampaikan juga bahwa dalang kudeta adalah PKI yang dipimpin oleh DN Edit. Yang ketiga, seluruh pimpinan dan anggota
pemuda Muhammadiyah untuk selalu waspada dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi demi membela negara dan menghalang dan menggalang kekuatan dan bekerjasama dengan kekuatan yang anti gerakan 30 September. Kemudian pada tanggal 2 Oktobernya disampaikan pernyataan bersama antara partai politik dan segenap ormas. Pernyataan itu kutukan keras terhadap perbuatan kontra revolusi gerakan 30 September, kemudian mengakui Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup atau pemimpin besar revolusi atau panglima tinggi ABRI. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah untuk menindak tegas siapa saja yang ikut terlibat dalam gerakan 30 September. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober diselenggarakan rapat umum di Sunda Kelapa yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa, pelajar, pemuda, dan masyarakat umum, ya. Dan dalam rapat itu disepakati bahwa untuk membentuk kesatuan aksi pengganyangan, kekuatan aksi pengganyangan kontra revolusi 30 September atau disingkat dengan istilah Kap Gestapu pada saat itu, ya. Kemudian pada tanggal 9 November diadakan rapat raksasa di lapangan Banteng Jakarta. Kiai Haji Ahmad Badawi berpidato bahwa yang pertama menyirnakan atau menghilangkan Gestapu atau PKI adalah ibadah. Artinya jihad melawan mereka itu. Dan menginstruksikan Kokam untuk bekerjasama dengan ABRI dalam mengganyang PKI. Itu beberapa keterlibatan Muhammadiyah pada masa Orde Lama, baik Muhammadiyahnya, baik pemudanya, sehingga dibentuk Kokam pada waktu itu merupakan bukti bahwa Muhammadiyah itu tidak sekedar hadir di Indonesia, tapi melainkan juga ikut andil serta dalam melangsungkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau NKRI ini, ya. Bahwa memang Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang insya Allah itu akan selalu berusaha menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang senantiasa berkemajuan dan terus maju, ya, sesuai dengan hitohnya bangsa ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa asallallahu lakumul afiyah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.